Selamat datang dalam podcast Berita, berdiskusi sambil cerita. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlan Fadil, peserta Latsar CPNS Angkatan 10 Universitas Sulawesi Barat. Pada episode 5 kali ini kita akan membahas mengenai nilai adaptif. Seperti sebelumnya, adaptif adalah salah satu core value dari berakhlak. Menurut Robinson, adaptasi adalah suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar tetap bertahan. Adaptif merupakan salah satu karakter penting yang dibutuhkan oleh individu maupun organisasi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Terdapat alasan mengapa nilai-nilai adaptif perlu diaktualisasi dalam pelaksanaan tugas-tugas jabatan di sektor publik, seperti diantaranya perubahan lingkungan strategis, kompetisi yang terjadi antara instansi pemerintahan, perubahan iklim, perkembangan teknologi, dan lain sebagainya. Dapat beberapa perbedaan antara government dan governance. Untuk aktor, dari sisi government, institusi publik sebagai aktor. Sedangkan dari sisi governance, banyak aktor dalam proses implementasi kebijakan. Kemudian dari fungsi, governance melaksanakan keputusan bersifat otoratif. Sedangkan governance, proses konsensus, konsultasi, dan kolaboratif dengan banyak aktor. Dilihat dari strukturnya, government bersifat formal dan hierarkis. Sedangkan governance bersifat non-formal, networking, interdependensi fungsional. Dari model interaksinya, government bersifat non-voluntary, dominasi, dan tertutup. Sedangkan governance, voluntary action, dan kolaboratif. Dari distribusinya, government bersifat sentralistik, terpusat pada kekuasaan negara. Sedangkan governance bersifat desentralistik, menyebar pada berbagai aktor yang membentuk hubungan network. Sukanto memberikan beberapa batasan pengertian dari adaptasi. Yang pertama, proses mengatasi halangan-halangan dari lingkungan. Yang kedua, penyesuaian terhadap norma-norma untuk menyalurkan. Yang ketiga, proses perubahan untuk menyesuaikan dengan situasi yang berubah. Yang keempat, mengubah agar sesuai dengan kondisi yang diciptakan. Kemudian yang kelima, memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk kepentingan lingkungan dan sistem. Sedangkan yang keenam, penyesuaian budaya dan aspek lainnya sebagai hasil seleksi alamiah. Jika dibuatkan modelnya, maka batasan pengertian dari adaptasi yang dijelaskan oleh Sukanto akan saling bersinggungan seperti model berikut ini. Selanjutnya adalah kreativitas dan inovasi. Pada umumnya, istilah kreativitas dan inovasi kerap diidentikan satu sama lain. Selain karena saling beririsan yang cukup besar, kedua istilah ini memang secara konteks boleh jadi mempunyai hubungan kasual sebab akibat. Sebuah inovasi yang baik biasanya dihasilkan dari sebuah kreativitas. Tanpa daya kreativitas, inovasi akan sulit hadir dan diciptakan. Menginovasi sebuah barang atau proses akan memerlukan kemampuan kreatif untuk menciptakan inovasi. Inovasi pada tataran ide akan sulit terwujud jika kreativitas inovatornya tidak bekerja dengan baik. Namun demikian, dalam kenyataannya kehadiran inovasi juga tidak mutlak mensyaratkan adanya kreativitas. Kreativitas dapat dipandang sebagai sebuah kemampuan untuk berimajinasi atau menemukan sesuatu yang baru. Ini artinya kreativitas sudah mengalami pergeseran makna dari pengertian menciptakan menjadi menemukan. Kreativitas juga dipandang sebagai sebuah sikap, yaitu kemampuan untuk menerima perubahan dan hal-hal baru. Kesediaan menerima ide baru, fleksibel dalam memandang suatu hal, dan sikap mencari perbaikan. Kreativitas juga dipandang sebagai sebuah proses pencarian hal-hal baru dalam menyelesaikan atau menghadapi suatu masalah. Ini artinya bahwa kreativitas merupakan kegiatan dengan tujuan untuk menyelesaikan persoalan yang muncul. Terdapat beberapa perbedaan mengenai kritis dan mengenai pemikiran kreatif. Dalam bagian ini akan dijelaskan mengenai beberapa pemikiran kritis dan beberapa mengenai pemikiran kreatif. Cara berpikir kreatif dan kritis. Dalam ilustrasi sebelumnya dapat diketahui bahwa cara berpikir kreatif sangat berbeda dengan cara berpikir kritis. Kecenderungan berpikir kritis adalah kecenderungan memandang fenomena secara objektif, linear, dan tidak memberikan pilihan. Sementara kecenderungan cara berpikir kreatif adalah mencari kemungkinan lain, sangat subjektif namun memperkaya khazanah yang sudah ada sebelumnya.
Ini artinya apabila seorang lebih sering kritis dalam berpikir dan bertindak, maka dia lebih sering menggunakan otak kirinya daripada otak kanan. Sebaliknya, seseorang yang cenderung kreatif biasanya lebih sering menggunakan otak kanannya. Adapun dimensi-dimensi kreatif dikenal melingkupi antara lain fluensi atau kelancaran, yaitu kemampuan untuk menghasilkan banyak ide atau gagasan baru karena kapasitas wawasan yang dimilikinya. Yang kedua, flexibility atau fleksibilitas, yaitu kemampuan untuk menghasilkan banyak kombinasi dari ide-ide yang berbeda. Yang ketiga, elaboration atau elaborasi, yaitu kemampuan untuk bekerja secara detail dengan kedalaman dan komprehensif. Dan yang terakhir adalah originality, yaitu adanya sifat keunikan, novelty, kebaruan dari ide atau gagasan yang dimunculkan. Terdapat 9 elemen budaya adaptif menurut Management Advisory Service UK yang perlu menjadi fondasi ketika sebuah organisasi akan mempraktekannya. Yang pertama, purpose. Yang kedua, cultural values. Yang ketiga, vision. Yang keempat, corporate values. Yang kelima, corporate strategies. Yang keenam, structure. Yang ketujuh, problem solving. Yang kedelapan, partnership working. Dan yang kesembilan, rules. Organisasi adaptif. Organisasi adaptif esensinya adalah organisasi yang terus melakukan perubahan mengikuti perubahan lingkungan strategisnya. Margaret Rose mengatakan, an adaptive enterprise or adaptive organization is an organization in which the goods or service demand and supply are matched and synchronized at all the times. Such an organization optimizes the use of its resource, always using only those it needs and paying only for what it uses, yet ensuring that the value of adequate to meet demand. Hal ini tidak terlepas dari bagaimana organisasi membawakan karakter yang dominan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Terdapat beberapa perbedaan antara organisasi birokrasi, desain mekanistik, dengan organisasi adaptif, desain organik. Perbedaan ciri kedua organisasi ini tercermin dari beberapa kuat karakter adaptif yang dimiliki organisasi yang dimaksud. Kemudian berikut ini adalah perbedaan mengenai organisasi birokrasi dan organisasi adaptif. Ilustrasi kali ini menggambarkan beberapa perbedaan antara organisasi birokrasi dan organisasi adaptif. Terdapat beberapa perbedaan mengenai desain, otoritas, peraturan dan prosedur, rentang manajemen, tugas, tim dan tekanan tugas, dan koordinasi. Penerapan budaya adaptif. Yang pertama, dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Yang kedua, memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah. Yang ketiga, mendorong jiwa kewirausahaan. Yang keempat, terkait dengan kinerja instansi. Dan yang kelima, memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi mitra, masyarakat, dan sebagainya. Kemudian terdapat beberapa ciri-ciri individu adaptif. Yang pertama, eksperimen orang yang beradaptasi. Yang kedua, melihat peluang di mana orang lain melihat kegagalan. Yang ketiga, memiliki sumber daya. Yang keempat, selalu berpikir ke depan. Yang kelima, tidak mudah mengeluh. Yang keenam, tidak menyalahkan. Yang ketujuh, tidak mencari popularitas. Yang kedelapan, memiliki rasa ingin tahu. Yang kesembilan, memperhatikan sistem. Yang ke-10, membuat pikiran. Dan yang ke-11, memahami apa yang sedang diperjuangkan. Jadi itu tadi sedikit pembahasan mengenai nilai adaptif yang merupakan salah satu core value dari berakhlak. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selalu bahagia.